Allah berkata, Hmm. Musa, kamu harus Hmm. mendirikan Hmm. apa namanya itu ya? Saya nggak bawa Pesantren. Alkitab pula ya. Ya. Bang Juma, mendirikan Apa, Bu? tempat ibadah, Bang Juma. Jadi yang Iya. mendirikan itu agama Kristen itu, ibadah itu, Mm-mm. ya Musa, Mm-mm. Bang Juma. Mengerti kan? Mana dalilnya Musa mendirikan HKBP? Bukan HKBP aja loh Bang Juma. Iya, HKBP aja dulu. Mana dalilnya? Kok Dalilnya HKBP mana? aja sih? Iya, HKBP aja dulu. Mana dalilnya? Nabi gitu, HKBP. Nah, Yang aku tahu mendirikan Kristen itu si Musa. di mana dalilnya? Ya bacalah di perjanjian lama. Iya, di mana itu? Oh, kok kayak gitu ceritanya, kok baca dari perjanjian lama? Di mana dalilnya, Ibu? Aku nggak bawa Alkitab pula ini. Sedang kerja Lah, Bang Roh Kudusnya Juma. kemana? Tidur. Roh Hah? Kudus lagi tidur. Roh Kudus Oh. lagi tidur. Sembunyi dalam hati lah Bang Juma. Ibu ini gimana sih? Jangan bercanda dong. Masa Nabi Musa mendirikan agama Kristen? Ya, ya memang itulah kenyataannya. Ngapain pula kita bohong-bohong Bang Juma? Berbohong itu nggak dibolehin Bang Juma. Ini ibu sedang berbohong. Bang Juma harus apa? Sering-sering baca Alkitab Bang Juma. Perjanjian lama aja dulu baca. Nabi Musa nih diajarkan ya Bu ya, di dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Musa dan kaumnya, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Mana Bani Kristen? Mana Ibu? Bu, dalam Al-Quran, wa isqala Musa ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Membaca sampai bawah lah Bang Juma. Sampai mana Perjanjian kita harus... lama, perjanjian lama. Ulangan 33 nomor 4, hukum yang datang kepada Nabi Musa hanya berlaku untuk Bani Yakub. Yakub. Ya. Kalau Bang Juma membaca Alkitab itu, jangan aja sepenggal-penggal aja. Baca Masih semua, mending biar saya tahu jalannya, membaca Bang Juma. daripada Ibu. Aku tidak bawa Bible di sini, aku lagi di tempat kerja. Masih mending Bang semua loh. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukum yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Yakub itu siapa Bang Juma? Yakub itu anaknya daripada Nabi Abraham, cucu Yakub. Cucu Abraham, Abraham. cucu Yakub. Iya. Aku mau tahu aja Bang Juma. Ya. Iya, jadi Kamu agama pintar. Kristen ini didirikan oleh siapa? Agama Kristen ini. Musa. Alamak. Iya. Kalau Bang Juma nggak mau terima itu urusan Bang Juma. Yang penting bukan nggak mau terima Ibu. Itu memang itu diketawain adanya. Diketawain Musa. orang. Yesus aja tidak mendirikan agama Kristen, kok Musa pula yang Iya. mendirikan agama Kristen? Kalau Yesus mendirikan agama Kristen, berarti dia itu kan bukan Tuhan. Karena Tuhan itu nggak punya agama, Bang Juma. Mati Mija. Berarti agama Kristen ini tidak didirikan oleh Yesus. Iya. Siapa yang mau datang kepada Yesus, berarti dia itu seorang Kristen. Ya, Bang Mati Juma. Mija. Itu hanya salib itu. Itu hanya lambang aja Bang Juma. Seperti kalian kan itu bintang sama bulan kan itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Agama Silakan Kristen nggak itu mau Ibu, terima loh Bang Juma. agama Kristen itu pertama ibadah minggu, Natalan,
Apalagi memperingati kematian Tuhannya, memperingati kelahiran Tuhannya. Tuhannya mati, Tuhannya ditampar, Tuhannya ditonjok, Tuhannya diludahin, Tuhannya dicelutin pakaiannya. Kemudian apalagi digantung, ditombak, dibunuh, dikubur, hilang mayatnya, keluar dari kubur. Itu ajaran siapa? Nabi mana yang mengajarkan itu, Ibu? Nabi mana? Kok Nabi Musa pula? Mana ada Nabi Musa mengajarkan Tuhan mati, Bu? Tuh Yesus bukan mati loh Bang. Yesus itu mati, kenapa? Supaya kita mati dan terangkat lagi. Yesus itu bukan mati katanya. Tapi kalau di Yesus itu mati kenapa? Kalau di agama Bang Juma, kalau mati nggak bangkit lagi. Itu artinya Tadi Ibu Bang mengatakan Juma. Yesus itu tidak mati. Ujung-ujungnya Yesus mati karena apa? Kan lucu Ibu ini. Coba Ibu pegang pusatnya dulu Ibu. Coba masih Bang ada Juma nggak gini pusatnya? loh Bang Juma ceritanya. Jangan-jangan pusatnya hilang. Bang Juma. Begini ceritanya Bang Juma. Makanya dengar aku ngomong. Dari Begini tadi masa aku ceritanya. nggak dengar Ibu? Ya. Ada aja Ibu ini. Kenapa Yesus harus mati? Ya. Semua Kenapa harus mati? Kenapa harus mati? Kenapa? Siapa yang mengharuskan? Siapa? Ayo, kena Ibu ini. Siapa Bang yang mengharuskan Yesus mati? Gak usah dulu kamu Yang jawab. mengharuskan, biarkan aku ngomong dulu. Yang mengharuskan Yesus mati siapa? Allah. Di mana dalilnya? Nah, Ya. kena Ibu. Nah. Mana dalilnya? Aku ngomong aja dulu ya. Nanti. Iya. Loh, kok nggak percaya Bang Juma ini? Dalil. Bang Juma dengar aku Ibu ngomong dulu. Kamu nggak apa? Dalil Belum dulu, selesai dalil, aku ngomong, kamu udah ngomong. Dalil. Itulah sifat Bang Juma. Bang Juma dengar aku ngomong dulu, baru kamu Dalil. ngomong. Kalau tidak ada dalil, pantat ayam juga bisa ngomong. Aku Iya. siap. Karena adalah dalilnya Bang Juma. Nah, coba silakan. Saya ingin dengar. Dengar ya Bang Juma. Ya. Kamu bilang kan Yesus mati kan? Loh, Ya yang kan? bilang Yesus mati kan Yesus Ibu. mati. Kenapa harus Yesus mati Bang Juma? Ah, siapa yang mengharuskan? Ya Allah yang memang harus Dalil. mati dia. Dalilnya mana? Allah mengharuskan Yesus mati. Di mana tertulis? Ya. Aku nggak bawa Alkitab Bang Juma. Tapi itulah Bang Juma, nggak ada yang reka-rekaan, nggak ada yang apa. Memang itu Bang Juma. Oh, jadi Ibu hanya mereka-reka aja nih bahwa Yesus Enggak. harus mati. Dengar aku Yang ngomong. mengharuskan Yesus mati siapa? Allah. Nah, di mana dalilnya? Bacalah di Perjanjian Lama Bang Juma. Kok Yesus harus mati di perjanjian lama? Dalilnya Tuhan menginginkan di perjanjian lama, jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar, Yesus orang tidak bersalah. Apa kata Elohim? Yesus Jangan kau bunuh. Bang Juma, itulah Bang Juma ini. Ya. Jangan kau bunuh. Itu artinya Bang Juma, kau itu di dunia ini jangan kau bunuh orang manusia Bang Juma. Sekalian begini, biar sekalian pamer cincin. Jangan kau bunuh. Ulang. Jangan kau bunuh. Bang Juma, Keluaran cincinmu 23. itu berisi itu ya. Bercanda. Halo. Ibu. Berisi Bang itu Juma. cincinmu itu Bang Juma. Iya berisi. Shalom. 1 kilo. Iya ini. kan? Iya, Berisi salmon. kan aku Silakan. kulihat itu Bang Juma, cincinmu itu ada isinya. Ya udahlah, jangan lari ke situ. Saya cuma bete aja ini. Sedikit Dengarkan lagi aku dulu Bang Juma, biar kamu saya paham. mau izin ibadah. Oke, saudara Josafat yang mengajarkan agama Kristen itu nabi mana, Bang? Bukan nabi sih Bang, kalau menurut saya. Lalu Lebih ke siapa abangku? lebih ke Yesus gitu. Artinya gini, Kristen itu melambangkan oleh Yesus. Artinya ajaran-ajaran dan juga apa namanya? Istilahnya Apa, yang Bang? berasal dari Kristus gitu Bang. Artinya ya Yesus yang berbuat suatu Iya. hal-hal yang gimana lah Mungkin- artinya. Mungkin abangku bisa nunjukkan
Mungkin bisa abang buktikan di mana Yesus mengajarkan kekristenan gitu. Kan kita berbicara mengenai skala nabi. Nabi itu yang menyampaikan wahyu. Yang menyampaikan wahyu. Bukan, maksudnya bukan Yesus yang mengajarkan kekristenan gitu bang. Artinya Kristen itu sebagai lambang atau juga rujukan yang mengarah kepada Yesus. Artinya iya. Jadi Kristen ini membuat satu kelompok komunitas dengan membentuk aturan-aturan agama, lalu menjadikan tokoh Yesus sebagai orang yang dinomorsatukan di dalamnya. Betul? Gimana bang? Jadi orang Kristen ini adalah perkumpulan orang-orang yang melantik atau mengangkat Yesus sebagai tokoh. Aku siap, syukran. Gimana ya bang jelasinnya? Ya kan saudara saya menjelaskan, Yesus tidak mengajarkan kekristenan. Tapi pada faktanya, Kristen ini adalah satu komunitas yang membentuk diri kemudian menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan ini. Contoh ibadah minggu, Natalan, memperingati kelahiran, kematian, dan seterusnya. Yesus tidak pernah mengajarkan itu kan. Artinya kan itu semua sesuatu hal yang nyata gitu bang. Iya, nyata diajarkan oleh pendiri Kristen. Betul ya? Sementara Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Diajarkan. Yesus nggak perlu contoh. Begini. Yesus diajarkan atau tidak diajarkan bang? Diajarkan. Kalau bang Sirat ini diajarkan atau tidak? Kalau menurut saya Yesus nggak perlu seperti sebagai guru kepada murid gitu yang diajarkan awal. Yesus kan menulis mengatakan, begini, saudaraku. Artinya, ya, bagaimana Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Yohanes 14:12, barang siapa yang percaya kepadaku, barang siapa mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Berarti, ya benar. Berarti kalau Kristen ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus, maka Yesus tidak pernah melakukan prosesi keagamaan Kristen. Begitu juga sebaliknya. Kalau Yesus tidak pernah melakukan, kalau Yesus yang mengajarkan kemudian agama Kristen, berarti Yesus ini juga menyembah Yesus. Karena Kristen itu bang, itu berasal dari Kristus. Iya betul, Kristus yang mana dulu? Kan bukan Yesus, anak Maria yang mengajarkan Kristen. Kristen itu berasal dari kata Kristus yang Saya merupakan paham. gelar bagi Yesus gitu loh bang. Ingat Kristus gitu. Ingat bang, di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata Kristus. Kata Yesus, ada penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus. Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan Kristen. Sementara Anda sebagai Kristen mengatakan mengikuti orang yang mengaku Yesus Kristus. Yesus Kristus mana yang Anda ikuti? Sedangkan kata Yesus ada penyesat yang mengaku Yesus Kristus. Sebenarnya bukan mengaku loh bang. Ini kita merujuk kepada suatu perbuatan dia gitu loh. Di mana Yesus ibadah minggu? Kurang tahu kalau itu sih bang. Nah itu dia, makanya berarti yang Anda ikuti selama ini memang Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus yang harus diwaspadai yaitu penyesat. Yang tertulis di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah Itu, kepada Bang Juma. penyesat yang datang kepadamu. Itu Bang Juma. Itu artinya Bang Juma, di akhir zaman nanti ya akan banyak memakai nama-nama Yesus. Itu bukan berbicara Itulah akhir nabi-nabi zaman. penyesat, Bang Juma. Itu bukan berbicara akhir zaman, Ibu. Matius 24 itu Yesus berbicara. Yesus berbicara dengan orang yang hidup di abad pertama. Waspadalah Bang supaya Juma, gini, kamu. Bang Juma. Bang Juma gini. Kita ini kan sudah mau ke akhir zaman. Ibu aja, Jadi. saya nanti. Ibu aja dulu. Dengarkan aku dulu Bang Juma. Dari tadi didengar tapi tidak ada dalil buat apa.
itu cincinmu itu buka dulu itu, risih kali kurasa. Buka dulu itu Bang Juma, risih kurasa. Udahlah. Udah. Itu yang dinamainya Bang Juma. Nabi-nabi palsu itu. Itulah apa namanya itu Apa ngarang lagi ahli agama Bang Juma. Jadi itu dibuatnya lah dia sebagai nabi-nabi palsu, menamai nama Yesus itu artinya, Kristus Bang palsu. Juma. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus Itulah nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu. Iya, itulah nabi-nabi palsu itu, Nah, mengatasnamakan Yesus. Kristus Yesus palsu berkata ini. begini, Bang Juma. Kristus palsu ini Yesus datang di berkata abad begini, pertama, Ibu. akan banyak nabi-nabi palsu bermunculan memakai namaku. Iya. Kamu tentu. Kamu siapa di situ? Kamu siapa? Kamu Semua seluruh umat Kristen akan udah tahu. Itulah nabi palsu itu errornya siapa, Bang Ibu. Juma. Itulah errornya Ibu. Makanya saya katakan, siapa yang mengajarkan agama Kristen ini? Ibu nggak bisa menjawab. Ibu larinya ke Nabi Musa. Ibu larinya Itulah menuduh firman Nabi itu Musa. tadi itu menjadi manusia itu, Bang Juma. Siapa yang pengikut Yesus berarti dia itu sudah tahu, Bang Juma. Iya. Ya, Jadi berarti bedakan Ibu, Yesus itu ada dua. Minimal dua. Yesus Mana anak dua? Maria. Yesus anak Maria yang adalah manusia, dan Yesus. Mana ada dua? Loh, tadi mana Ibu mengatakan jalannya dua? nabi-nabi. Dari mana? Mana ada Dalilnya jalannya dari mana, dua, Bang Dua? apa Yesus? Oke, baik. Di mana? Boleh ya? Oke, saya jawab. Dengarkan. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Penyesat itu bernama siapa menurut Yesus? Ya Waspadalah seperti apa ini juga itu, Bang Juma. Seperti aku sama si Juma gitu loh. Itu seperti Nabi loh, Bang. Nabi yang Aku mengaku sama si Juma dia gitu. itu Jadi Tuhan akulah, gitu. akulah Yesusnya, si Juma lah Waspadalah kepada penyesatnya penyesat gitu. yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Namanya Yesus siapa? Yesus. Memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Penyesat yang mengaku Yesus itu mengatakan, akulah Kristus. Disingkat Yesus Kristus. Berarti penyesatnya namanya Yesus, gelarnya Kristus. Waspada. Bukan. Kamu Bukan itu salah pula. paham, Juma. Kok dibantah ajaran Yesusnya? Makanya di data nomor 24-nya, sebab Kristus palsu. Nah, Kristus palsu itu mengaku Yesus. Yesus Kristus. Ya itulah Yesus palsu itu memakai nama Yesus. Nah, betul. Padahal sekarang dia kan, yang datang kepada padahal dia Paulus di padang palsu. gurun itu siapa? Mengaku siapa itu yang datang kepada Paulus? Mengaku siapa? Siapakah engkau Tuhan? Apa jawabnya? Suara itu apa jawabnya? Cahaya itu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Ayo. Apakah itu anak Maria? Apakah itu anak Maria yang datang kepada Paulus hanya dalam bentuk suara? Itu hantu si Juma kali ya. Gitu. Itu jujur. Karena Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Ayo. Sedangkan anak Maria adalah manusia. Kristus Yesus adalah manusia. Yang datang kepada Paulus Yesus bukan hanya manusia. ada satu. Yesus hanya ada satu. Tapi penyesat ada 1000. Udah? Bagus. Salah satunya yang datang kepada Paulus. Paulus. Yes. Paulus. Ada sosok Kristus mengaku datang kepada Paulus. Sampai Paulus kemudian mendirikan agama Kristen. Nanti kita bahas. Mana dalilnya? Mana? Matius 24 nomor kamu baca 4 sampai ke bawah, jangan saya baca sampai ke bawah. Kamu baca Juma. Dengarkan nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, jangan kau pergi ke sana, atau ada Yesus di sana, jangan kau percaya, sebab Yesus Kristus
Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, banyak menyesatkan orang, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Ada Yesus dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat menyambar, bersinar dari timur sampai ke barat. Cuma ini asal ngomong aja. Cuma asal ngomong aja gitu. Penyesat palsu itu siapa? Demikian kelak nanti kedatanganku yang kedua. Jadi kalau aku yang datang, tanda-tandanya matahari tidak bercahaya, bulan tidak matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang di langit. Ayat berapa? Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26, 27, nomor 30. Sebab tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang, aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan meratap, dan seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku datang. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang ke Pulau Patmos, yang datang kepada Ananias, yang keluar dari kubur, kepada aku telah diberi kuasa, itu bukan Yesus. Jangan kamu percaya. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan itu? Kristen. Sekarang belum waktunya, Bang Juma. Sekarang belum waktunya. Hanya satu aja Yesus, Bang Juma. Tapi yang memakai nama Yesus nanti akan banyak yang bermunculan yang palsu-palsu, Bang Juma. Jadi jangan kamu bilang ada dua Yesus. Gak boleh. Gak ada cerita. Jangan bilang Adinda, ada dua Yesus. Gimana dalilmu itu? Naik dulu ya, Dek. Saya ibadah dulu sebentar. Kita temani dulu teman kita ini. Saya naikkan dulu adik saya ya. Nanti beliau yang gantikan saya sementara. Habis itu silakan teman-teman untuk berdiskusi lagi. Tunggu ya. Aku mau ibadah dulu. Dengarkan aku dulu, Bang Juma. Yesus. Bang Juma. Enggak. Dengarkan dulu, aku jangan lari. Iya. Cuma 10 menit. 10 menit. Enggak dong. Enggak lari lah aku. Adinda Kandito naik dulu ya, Dek. Kamu temani sahabat kita yang ada di atas sini, teman-teman kita. Aku sholat dulu, sholat. Tenang aja, aku masih di sini. Assalamualaikum. Masih di sini. Kamu sholat tapi memakai cincin-cincin yang nggak benar kamu. Dukun santet juga ternyata ibu ini. Buanglah itu Bang Juma, supaya kamu itu ya jadi ulama suci gitu loh. Juma. Udah aku ibadah dulu. Dinda, Dito silakan di. Aku pulang. Siapa Bang? Tobat. Aku mau ibadah. Ya, silakan. Siapa Bang? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kak Tiara, bukannya tadi saya sangat komplit yang dipaparkan Matius 24 dari ayat 4, ayat 5, kemudian ayat 23, 24, 25, 26, 27, 30. Tentang bagaimana nanti Yesus akan turun yang kedua kali. Pertinyi ini yang ketemu Paulus di padang gurun, yang ketemu Ananias, yang bertemu dengan Yohanes bin Zebedius di Pulau Patmos. Satu lagi di mana lagi? Ya itulah. Itu sopo gitu loh. Silakan. Silakan. Aduh lupa Bangku kasih moderator. Kak Tiara. Iya bentar dulu ya. Saya tulis dulu sebentar ya. Iya. Yang bertemu Paulus di padang gurun itu Yesus, Bang. Itu tanda itu sudah turun atau belum? Itu yang keberapa kali, Bang? Oh, siap sudah jadi moderator. Itu Kak Tiara kalau di air di mute dulu. Aduh, bunyi loh airnya. Nggak bagus loh didengerin. Kita lagi live juga kan. Oke, Kak Yosafat. Jadi yang ketemu di padang gurun mengaku Yesus itu turun ke berapa kali, Kak? Abang. Aduh, macam mana itu pas ini? Kebangkitan Yesus lah, Bang. Yesus menampakkan diri kepada Paulus melalui. Pada saat ketemu Paulus itu, Yesus itu sudah naik ke langit atau belum?
Jangan begitu Kalau lah, Bang. enggak gini, kalau dia bangkit artinya dia udah hidup toh. Nah, artinya pas kebangkitan dia itu dia menampakkan diri kepada Paulus melalui cahaya gitu loh, Bang. Maksudnya itu Yesus atau bukan? Dia turun nggak sebenarnya? Iya, iya. Dia turun. G. Bukannya tadi sudah dijelaskan tanda turunnya Yesus nanti yang kedua ada di langit, ya. Artinya begini, dia turun itu Artinya apa artinya lagi? dia bangkit dulu gitu loh, Bang. Dia bangkit dulu. Setelah dia bangkit, dia kan mau naik ke surga. Artinya sebelum dia naik, dia menampakkan diri dulu kepada Paulus. Gitu loh. Mana ada, Bang? Bukannya dia naik baru turun lagi, itu bukan. Gitu loh. Ini aneh-aneh aja lah Bangku ini, aduh. Aneh Coba gimana sebutkan. sih, Bang? Pada saat Yesus itu ketemu dengan Paulus, dia sudah naik ke langit atau belum? Yesus kan naik ke langit, nggak langsung naik gitu aja loh, Bang. Iya, Aduh. Coba Bang, satu kisah para rasul. Coba. Kisah para rasul yang mengatakan dia naik ke langit, itu dia sudah ketemu Paulus atau belum? Apanya abang ini? Macam mana? Bentar ya, Bang. Agak aneh, agak lain ini. Dibilangnya Yesus di zaman yang sama sebelum naik ke langit ketemu Paulus. Agak lain, bah. Aduh, macam mana ini? Kak Tiara dibuka mic-nya, Kak Tiara. Kalau sudah tidak di air. Ini saya menghendaki begini ya. Kalau Pak pendeta-pendeta yang naik. Ya, gimana Kak? Maksudnya tadi apa, Bang? Yesus bangkit lalu turun lagi, kan itu kan? Bangkit turun lagi. Iya, maksudnya yang abang maksudkan begitu. Yang abang maksudkan begini loh. Yang abang mengarah kayak gini. Dia naik baru turun lagi gitu kan? Yesus bangkit baru turun lagi. Bukan, itu bukan gitu loh. Makanya dengarkan Bang, saya menambahkan tadi yang sudah dijelaskan sama Bang saya tentang bagaimana Yesus itu turun yang kedua kalinya. Kita perlu paham dulu. Betul. Kita perlu paham dulu faktanya. Apakah Paulus kalau sejaman dengan Yesus? Iya. Tapi di mana cerita 4 gospel Paulus bertemu dengan Yesus? Tidak ada. Ya. Ngerti nggak Bang? Paulus bertemu dengan Yesus memang betul. Bertemu di mana? Setelah dia naik ke langit atau sebelum? Sebelum. Ini kan gini Bang ceritanya. Si Paulus itu kan bukan seorang pengikut Kristus. Iya kan? Si Paulus ini adalah seorang pembunuh, ya. Semua pengikut Kristus dimusuhinya. Lalu setelah itu Yesus menampakkan diri kepada si Paulus ini tadi, menampakkan diri sama si Paulus. Lalu Yesus membuat si Paulus buta, ya kan? Yang ketemu sama Paulus, Yesus yang manusia, yang nampak dengan jelas dengan Paulus atau bukan? Bukan. Lah kalau bukan, yang Yesus yang mana? Ya Yesus, Tuhan yang kita. Mana? Yang manusia atau yang apa? Ya jadi Tuhan dia. Jadi Tuhan? Iya. Ya, dia menampakkan diri sama si Paulus. Substansi kita, dengarkan dulu. Substansi yang kita bicarakan, ada dalil Yesus mengatakan kepada murid-murid, Matius 24, nomor 4 dan nomor 5. Memberikan peringatan kepada murid-murid.
Waspadalah, murid-murid, akan datang banyak penyesat menggunakan namaku Itu dan akan nabi mengaku. palsu. Ya dengarkan dulu. Dan dia akan mengaku akulah Kristus. Ini peringatan dari Yesus. Di nomor 23, nomor 24, 25, 26, 27 sudah dibaca belum? Di situ dikatakan, saya sudah katakan, apabila ada yang datang padamu, akulah Mesias, atau aku di sana, aku di sini, jangan kalian percaya. Itu bukan aku. Gitu ya? Iya. Jadi poinnya, kemudian di nomor 30, peringatan itu ditebalkan oleh Yesus. Kedatanganku yang kedua nanti, begitu ya? Betul? Kedatanganku yang kedua nanti, seperti petir cecar. Langit itu gelap. Langit itu bergoncang. Iya. Itu Bulan udah tidak kiamat bercahaya. Itu Itulah hari tanda-tanda kiamat. kedatanganku bahwa semua manusia akan rebah. Bukan Itu tanda rebah, dia yang mati. kedua. Rebahlah, udah nggak apa-apa. Poinnya, kedatangan kedua itu sudah jadi atau belum? Sudah terjadi belum? Ya, ini sudah mau mendekat. Kalau belum terjadi, yang ketemu sama Paulus siapa? Itu dengar aku ngomong ya, Bang. Bang apa ini, Bang? Dengar Apa? ya, Bang ya. Itu yang dibilangnya itu, kita manusia ini yang ditulisnya itu, Bang. Gini, bila mana ada seorang yang mengaku aku adalah Kristus, pergilah ke sana. Pergilah ke sana. Janganlah kamu mau, soalnya itu nabi-nabi palsu. Ya. Akan banyak berdatangan nabi-nabi palsu yang mengaku namanya Yesus Kristus. Kamu janganlah kamu percaya itu. Yang mengaku Itu Kristus artinya juga. sama kita dibilang, sama kita manusia sekarang di bumi ini, Bang. Bukan untuk pengikut Yesus yang dulu-dulu, bukan. Oke. Kita coba menganalisa siapa yang mengaku Kristus pada saat di padang gurun. Apabila ada yang berkata, aku di sana di padang gurun. Iya, jangan dituruti. Jangan Karena percaya. itu nabi palsu. Karena itu Mesias palsu, bukan aku. Ya. Poinnya yang bertemu dengan Paulus, kemudian mengatakan, akulah Yesus yang kau Ya, itu memang Yesus. Memang itu Yesus bertemu dengan Paulus, Pak. Paulus itu sendiri. Ya. Kalau itu terjadi, dia sudah turun belum? Ya, inilah kita menantikan dia. Abang harus percaya apa yang tertulis, Bang. Kami percaya. Begini loh, Bang. Saulus, Begini. mengapa kau menganiaya aku? Ya Paulus apa? Iya paman. Iya. Siapakah Memang sih. engkau paman? Bukan dikatakan dia paman, dia katakan Tuhan. Bagaimana Paulus mengaku tiba-tiba yang ngomong itu Tuhan? Gak mengerti kalian. Saulus, ya akulah yang kau aniaya itu. Apa pertanyaan Paulus? Siapakah engkau paman? Masa begitu jawabannya? Bukan kan? Dia bilang, siapakah engkau Tuhan? Aduh, Tuhan apa ini? Abang dengar kalau ngomong, Bang. Jangan hanya kamu aja ngomong. Kamu nggak mengerti. Makanya kamu buat lelucon gitu loh. Gini loh, Bang. Abang kan minta konfirmasi. Silakan. Begini, Abang kan minta konfirmasi apakah Yesus yang bertemu Paulus, begitu toh? Betul. Nah, kalau menurut saya yang bertemu Paulus itu adalah Yesus, tapi bukan dia Bukan merujuk Yesus kepada, yang bukan Yesus begini yang loh, Bang. asli.
Abang Artinya dengar begini. Dia ngomong, Bang. Abang dengar dia dulu ngomong. Iya, bukan Yesus Mau yang dijelaskan Ya, tapi silakan. abang ketawa-ketawa kayak gitu. Ya, Mana silakan. boleh kayak gitu. Ya, ya, Dengar ya, dulu ya, ya. ngomongnya. Oke, begini. Ah, Abang kan minta konfirmasi siapa yang Betul. bertemu Paulus. betul. Yang bertemu Paulus itu benar, itu Yesus. Siapa? Artinya Yesus itu bukan dalam bentuk rupa manusia. Oh, Yesus jadi bukan menampakkan diri. Artinya Yesus menampakkan diri melalui seperti kalau nggak salah suatu cahaya yang seperti cahaya ilahi gitu loh, Bang. Nah, oke, sebelum oke. Yesus bangkit naik ke surga begitu. Bukan Oke. dia harus wujud manusia, harus ketemu Paulus dulu di sana, di sini. Bukan. Yesus itu adalah Tuhan. Dia ada di mana aja. Dia bisa ketemu siapa aja, tapi nggak harus dengan bentuk manusia, dalam wujud rupa manusia gitu loh. Lalu siapa yang dikatakan Yesus yang mengatakan akulah Kristus? Gimana, Bang? Yang dikatakan Yesus di Matius 24, lalu siapa yang dimaksud Yesus mengaku akulah Kristus? Siapa? Siapa, Bang? Macet-macet, Bang. Lalu siapa yang disebutkan oleh Yesus yang mengaku akulah Kristus? Nabi palsu. Kalau itu kayaknya nabi palsu sih, Bang, mengarah kepada nabi palsu Iya, yang nabi mengaku sebagai palsu. Kristus. Gitu loh. Aduh, aduh, aduh. Bang, Roma 9 nomor 5. Paulus itu tiba-tiba mengatakan, apa disebutnya di sana? Mesias. Ia adalah Theos. Dia adalah Tuhan. Mesias Tuhan, mikir gak? Iya betul. Mesias Tuhan. Iya. Di Al-Quran itu Mesias. sana adanya itu. Mesias mana yang disebut Tuhan? Ya memang Mesias itu Tuhan. Mesias palsu. Matius Akan 24 ada nanti Mesias nomor palsu di dunia ini. 24. Iya akan ada nanti Mesias palsu di dunia ini. Itu pada di akhir zaman nanti kita Nggak lalu mengerti, itu Bang. Bu. Begini loh, Aduh, Bang. aduh. Begini loh, Bang. Iya, Yang maksud iya, Abang- iya, iya. Yang maksud Abang itu Mesias palsu atau nabi palsu itu bukannya Yesus gitu loh. Itu Ah. sesuatu yang mengaku gitu. Apakah Artinya, ada Mesias lain selain begini. Yesus? No, Hah? Apakah ada Mesias lain selain Yesus? tentu tidak, Bang. Hah? Nggak ada kan? Berarti yang Nggak dimaksud ada. Yesus itu Mesias palsu siapa? Oh, oke. Abang kan minta merujuk kepada situ. Contoh, saya mengaku sebagai Mesias. Saya termasuk Mesias palsu atau asli? Mesias itu yang dikatakan di Roma pasal 9 nomor 5. Mesias ia adalah Elohim. Nggak mengerti juga rupanya. Abang ini sendiri yang Abang yang belum nyampe nggak ke nyambung situ. ngomongnya gitu. Oke, Pertanyaan kau baca. saya, contoh. Kau baca dulu. Kau udah Enggak, baca enggak. belum? Begini, Roma coba- 9 coba- nomor coba- 5. Coba Abang jawab. Begini, saya bertanya. Abang kan menanyakan Mesias palsu. Nah, contoh saya mengaku sebagai Mesias. Apakah saya asli Mesias atau bukan? Nggak mungkin Coba lah. menjawab. Kau bukan Elohim. Nah, itu yang dimaksud Mesias palsu. Begitu. Bukannya Bang. bukannya Bang. harus fotokopian Yesus serupa yang turun yang mengaku sebagai Mesias. Oke, Bukan, gantian gitu loh. dulu. Pemaparan saya melanjutkan dari apa yang dinarasikan oleh abang saya. Kita tidak keluar konteks. Siapakah Mesias palsu yang dikatakan oleh Yesus yang akan mengaku aku di sini, aku di sana? Itu merujuk kepada Yesus. Yesus palsu.
Kenapa kalian gagal sekali ya membaca Bible ini? Abang yang apa? Nggak nyambung ngomongnya. Ya, itu bang gini bang apanya? Makanya abang itu kalau membaca Alkitab jangan setengah-tengah. Aduh, Siapa itu Mesias palsu itu nanti? Siapa? Di dunia ini. Oke, aku tanya lagi Nabi-nabi palsu samamu. akan ada yang nabi-nabi palsu. Pergilah ke sana. Ku tanya lagi Mesias samamu. katanya. Ku tanya lagi samamu. Mesias itu ada nggak selain Yesus menurut orang Kristen? Oh, enggak ada, cuma satu Mesias, cuma satu. dia. Siapa? Yesus. Yesus. Roma 9 nomor 5 sudah dibaca. Abang Iya. yang bertanya siapa Mesias yang dikatakan Yesus? Mesias itu dikatakan oleh Paulus ia adalah Tuhan. Iya. Ya kan? Iya. Paulus nih. Paulus yang ngomong Mesias ia adalah Tuhan, ya. Pada saat dia bertemu dengan Paulus di Damsyik, dia mengatakan, Saulus, Saulus, woi, kenapa engkau menganiaya aku? Hahaha, gitu kan? Apa jawab Paulus? Siapakah engkau Tuhan? Oke. Dia itu ngomongnya itu Yesus. Yesus yang menampakkan diri sebagai suatu cahaya gitu loh. Suatu cahaya ilahi, bukan dalam bentuk rupa manusia gitu. Kalau bukan bentuk dalam manusia, Yesus bukan? Yesus. Yesus mengatakan apa tadi waktu dia turun? Yang kedua kalinya? Banyak yang akan mengaku Mesias. Terus waktu dia turun dari langit yang kedua, seperti dia naik atau dia akan turun cuman rohnya saja, cuman cahayanya saja? Ada nggak tertulis begitu? Artinya itu bukan suatu yang harus gini loh bang. Contoh, begini contoh ya, contoh. Ya. Nah, saya kasih kabar ke abang ini, kita nggak ketemu langsung, gitu loh. Terus bagaimana abang menganalisa kalau tidak bertemu langsung? Kita bukan mengarah ke situ bang, kita mengarah ke asliannya, gitu. Apa yang asli yang apa? Apanya yang asli? Abang ini makin ngawur. Oh bukan, Anda yang ngomong ngawur. Saya ikuti. Anda ngomong, kita ikuti yang asli. Apanya yang asli? Gini loh, itu seperti begini loh bang. Apa? Contoh kita kan belum ketemu. Abang dengar suara saya gitu kan. Terus abang ini percaya nggak kalau saya ini asli atau enggak gitu loh? Sesuai dengan akun saya itu. Asli manusia apa? Nggak mungkin lah iblis ngomong sama itu saya. Dia. Terus nggak nyambung analogi Anda, nggak nyambung. Nggak nyambung Anda. Mending diem dulu. Ibu ini lebih hebat daripada Anda. Bu Tiara, Bu. Iya bang, kalau aku ngomong abang diem bang. Jadi biar nyambung gitu loh bang. Iya, apa yang ku tanya sebenarnya? Tanyalah apa maumu. Dari tadi rupanya nggak nyimak apa yang ditanya kan? Ku ulangi lagi Bu, dengerin. Ulangi lagi. Dengerin. Sambil atau kau baca dulu, ya. Ibu ini tidak nyambung. Nabi sama Mesias saja tidak bisa bedain. Abang itu yang nggak nyambung. Udah dibilang tertulis di situ akan banyak bermunculan nabi-nabi palsu. Ya, menamai namaku. Gitu. Yesus itu belum turun ke dunia ini nanti. Itu yang dikatakan kita semua. Ya, itulah abang nggak nyambung. Kamu itu harus fokus dengan apa yang kubilang, Bang. Oke, coba Ibu cantik bacakan dulu firman Tuhan. Kalau si Paulus bersama Yesus. Kok Pak Ulus juga dibilangnya Pak Ulus? Enggak, aku mulai dari tadi dengar abang ngomong itu nggak nyambung sekali, ya. Yesus sama Paulus, si Paulus itu dulu dia itu pembunuh bang, iya. Ya.
Dia itu Iya. pembunuh. Iya. Dia itu Terus? musuhnya orang Kristen. Ya. Iya, terus. Sesudah Siapa? itu, Siapa Bentar orang aku. Kristen? Siapa orang Kristen sebelum Paulus? ya itu si Paulus itu kawannya menginjil siapa loh? Ya. Siapa orang Si Kristen? Barnabas. Makanya Siapa dengar orang dulu Kristen? aku ngomong. Kalau Siapa kamu orang ketawa-ketawa gitu nggak nyambung. Udah ngomong kemana-mana, Nggak Bu, dengarkan. nyambung. Jadi Dengarkan bolak dulu. balik aja nanti itu aja kamu tanya. Ya, Nggak ada yang dengarkan. lain gitu. Dengarkan Dengar dulu ya. dulu. Disimak sebentar, saya ulangi lagi biar nggak kemana-mana ya. Ibu Tiara yang terhormat, kita membicarakan Matius pasal 24, nomor 23, 24, 25, 26, 27, dan 30. Apa isinya? Waspadalah, aku sudah katakan kepada kalian. Ya, apabila ada yang mengatakan aku di sana, Mesias di sana, Mesias di sini, jangan kau percaya. Ngerti, Bu? Mesias. Ya, yang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya. Itu jangan kau percaya. Ada orang yang kemudian menulis surat-surat Roma. Dia mengatakan pula Mesias ia adalah Elohim. Emangnya Apa? dalilnya ada mengatakan aku adalah Tuhan. Emangnya itu ada dalilnya kalau itu bukan Yesus? Ya sekarang jelas. Jelas gimana? Yesus mengatakan pada saat dia turun nanti seperti dia terangkat ke langit. Tubuhnya dia masih Iya. memiliki daging akan turun. Yang ketemu sama Paulus, Yesus yang berdaging atau Yesus tak berdaging? Enggak, kan tadi udah saya jelaskan. Paulus itu ketemu Yesus bukan dalam bentuk rupa manusia. Kalau satu menyimak, yang satu ngomong, yang satu menyimak, yang satu ngomong. Ini metode ini. Lah, Oke, sudah balik abangku. Lanjut abangku. Salah. Beliau sudah pusing muter-muter, udah nggak nyambung, Bang dah. Mic-nya masih belum di open abangku. Oke, baik. Jadi duduk perkaranya itu adalah Yesus itu pihak pertama. Pihak kedua itu adalah Bani Israel. Yesus sebagai pihak pertama berbicara kepada Bani Israel muridnya. Wahai muridku, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang memakai nama Yesus, memakai namaku. Ini ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Kristen belum ada di situ. Paulus belum ada, penulis Lukas belum ada, penulis Matius belum ada, penulis Markus belum ada, penulis buku Yohanes pun tak ada di situ. Karena catatan-catatan yang saya sebutkan tadi ini, termasuk nasihat Yesus ini, itu adalah catatan yang muncul belakangan. Termasuk yang saya katakan ini, termasuk yang kita katakan Yesus berkata di dalam Matius 24. Jadi ketika Yesus sebagai pihak pertama berbicara kepada pihak kedua, itu dia mengatakan waspadalah kepada pihak ketiga yang datang kepadamu, diiringi dengan pihak keempat. Yesus pihak pertama, muridnya pihak kedua, Kristus palsu pihak ketiga, nabi palsu pihak keempat. Jadi pihak ketiga nanti akan memilih pihak keempat sebagai nabinya, sebagai rasulnya, yang mewakilkan kekristusannya kepada dia untuk mengajarkan kepada orang banyak agar orang itu menyembah kepada si Kristus palsu. Nah, sekarang jadi permasalahan adalah apakah ketika Yesus sebagai pihak pertama berbicara kepada pihak kedua,
Di situ sudah ada pihak ketiga? Belum. Coba Anda lihat di dalam Matius 24 nomor 3. Murid-murid Yesus datang kemudian kepada Yesus di Bukit Zaitun. Mereka berbicara tentang sesuatu yang bersifat pribadi. Apa kata Yesus kepada pihak kedua? Pihak kedua kepada pihak pertama, kepada Yesus. Guru, apa tanda kedatanganmu? Ini tanda loh, berbicara mengenai tanda. Kalau saudara-saudara Kristen itu memiliki tingkat intelektual tinggi terhadap Bible, maka dia akan nangkap bahwasanya murid pihak kedua bertanya kepada pihak pertama, apa tanda kalau kamu yang datang? Apa tanda kalau yang datang itu bukan kamu? Jadi ada dua yang datang, tapi sama-sama menggunakan identitas Yesus Kristus. Tanda kedatanganku kalau aku yang datang, kata Yesus nih kepada muridnya Bani Israel, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang, aku nampak di tengah langit, seluruh manusia di bumi akan meratap, semua manusia akan melihat aku. Itu tanda kalau yang datang itu adalah aku. Yesus tidak berhenti sampai di situ, jangan dipenggal. Jadi kata Yesus, apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik rahasia, taimeong dalam bahasa Yunani, apa pesan Yesus? Jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu akan datang menyesatkan banyak orang. Dan dia mampu melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan kalian, orang-orang pilihan juga. Nah, sekarang permasalahannya adalah pihak kedua tidak pernah didatangi kemudian oleh Yesus setelah dia terangkat ke langit. Murid-muridnya tidak pernah didatangi, gak pernah. Kemudian di tahun 50 Paulus menulis suratnya Galatia 50 sampai 52. Paulus mengaku didatangi nih. Paulus mengaku didatangi. Yang mendatangi Paulus itu siapa kata Yesus? Kata Paulus, Yesus Kristus. Ingat tanda kedatanganku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Sedangkan yang datang kepada Paulus dari langit ke dia, cahaya itu. Bukan dari timur ke barat. Seluruh manusia akan melihatku. Cuman Paulus yang melihat. Berarti yang datang kepada Paulus itu asli atau palsu? Dia akan menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan itu? Pengikut Kristus. Sekarang ketika datang yang mengaku Kristus kepada Paulus, terjadi nggak tanda? Tidak. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Artinya bahwa apa yang diterangkan Al-Quran, wa innahu la ilmu lis-sa'ah fala tamtarunna biha fattabi'un hadza siratum mustaqim. Apabila Nabi Isa datang, itulah tanda akhir zaman. Jadi kalau ada yang mengaku Nabi Isa, tidak ada tanda akhir zaman, itu Nabi Isa palsu alias Dajjal. Nah sekarang, Yesus juga berkata sama. Apabila aku yang datang, maka itulah tanda akhir zaman. Sekiranya Yesus asli yang datang pada abad pertama, maka kiamat sudah 2000 tahun yang lalu. Tapi karena yang datang palsu, belum kiamat. Apa kata Yesus? Waspada. Jangan kamu percaya. Itu yang terjadi. Di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, apa kata malaikat? Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti kalian melihat dia terangkat ke langit. Datang dengan jasad, berarti betul adik saya mengatakan tadi itu. Berarti dia datang dengan jasadnya. Coba Anda lihat di dalam Matius 24 nomor 27. Demikian juga nanti kedatangan anak manusia
yang datang anak manusia. Tanda ketika anak manusia datang adalah manusia akan melihat anak manusia di tengah-tengah langit. Sedangkan Paulus mengaku di dalam Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Nomor 11, kembali saya camkan kepadamu. Aku camkan kepadamu. Saya ulangi kata Paulus. Aku camkan kepadamu bahwa aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajari aku Injil, tetapi melalui pernyataan Yesus Kristus. Yesus ketika datang sebagai anak manusia. Yang datang kepada Paulus ternyata bukan anak manusia. Ayo saudara-saudara, sebelum terlambat. Nabi mana yang mengajarkan kekristenan? Nabi Paulus. Dari mana kekristenan didapatkan? Dari Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang bukan anak manusia. Siapakah dia? Tanya Bible. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus adalah manusia? Itulah penyesatnya. Planos dalam bahasa Yunani, pembohong, penipu, penyesat, iblis. Dan itulah antikristusnya. Paulus, ya paman, yang datang kepadamu siapa? Yesus. Manusia atau bukan? Bukan. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Siapa dia? Paulus. Saya kira begitu. Silakan. Silakan Kak Tiara dibuka mic-nya. Atau Yosafat. Kalau saya rebutan buka mic. Pertanyaannya di mana tadi, Bang? Cincinmu itu, Juma. Cincinmu itu apa dulu? Buka dulu. Buka dulu, ya. Oke. Begini tuh. Ya jangan diambil lagi. Itu hitam semua. Buka dulu. Bukain dulu. Ganti. Begini Bang Juma. Dari awal ya. Yang bertemu Yesus sama si apa tadi? Si Paulus ya? Soalnya panjang kali Bang Juma menjelaskan. Harus. Itu yang dibilangnya itu memang si Paulus sama Yesus memang bertemu dia. Iya, antara bertemu. Kristus dengan Nabi nih. Kristus dengan Nabi bertemu. Bukan. Paulus belum bertobat di situ, Bang Juma. Si Paulus ini belum bertobat. Ya, si Paulus ini belum bertobat dia. Jadi menampakkan dirilah si Tuhan Yesus sama si Paulus ini tadi, ya. Ini kata pihak keempat kan? Ini kata pihak kelima kan? Pengikutnya. Yesus belum turun kedua kalinya ya Bang Juma. Saya simpulkan dulu. Saya simpulkan dulu Ibu. Habis itu Ibu tanggapi. Jangan dipotong-potong Bang Juma. Yesus pihak pertama. Bani Israel pihak kedua. Yesus palsu pihak ketiga. Apa Bani Israel lagi? Pihak keempat adalah nabinya si Kristus palsu. Yang kelima adalah pengikut si nabi palsu. Ini pengakuan siapa? Itu pengakuan Bang Juma si nabi-nabi palsu ini tadi. Pengakuan pihak kelima. Pengakuan pengikut Paulus. Silakan. Bang Juma, ini ya. Ini si Paulus ini tadi sama Yesus itu beda turun kedua kalinya. Yesus turun kedua kalinya pada di akhir zaman Bang Juma. Berarti yang turun di padang gurun menuju Damsyik siapa? Yesus asli itu bukan, Bang Juma yang turun ke itu dunia bukan ini. Turun Bang. Itu suatu semacam penglihatan cahaya ilahi gitu loh. Bukan turun dalam bentuk rupa manusia, bukan. Oke. Apa nasihat Yesus? Apa nasihat Yesus? Apabila ada yang mengaku bertemu, syukran sahabat. Masya Allah Panjul. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, apa kata Yesus? Itu turun kedua kalinya ke dunia ini Bang Juma. Gini Bang Juma, dengar ya. Dengar, makanya jangan pakai cincinmu itu. Jadi begini Bang Juma. Ya, buka semua. Begini Bang Juma. Memang dasar. Begini Bang Juma. Yesus turun kedua kalinya. Sebelum turun ini ya. Sebelum turun dia nanti.
sebelum turun akan banyak nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan Yesus Kristus. Itu harus kita alami di dunia ini. Dia belum turun ini ya ke dunia ya, belum ya, belum. Alamak, terlalu akan jauh banyak Ibu. nabi-nabi palsu turun ke dunia. Akan banyak nabi-nabi palsu berkeliaran di dunia untuk mengelabui manusia. Pergilah kau ke sana. Tuhan Maksudnya Yesus apa ya? ada di sana katanya. Ya, itu ada tertulis di Alkitab. Jadi kamu jangan pergi lagi situ. Jangan pergi. Jangan kamu turuti kemauan nabi-nabi palsu itu. Ya, siapa nabi-nabi palsu itu? Seperti aku sama si Juma. Itulah kan. Akulah Kristus. Si Juma lah nabi-nabi palsunya itu. Saya tidak pernah itu Yesus mengaku bertemu belum dengan turun, ya. Kristus, Ibu. Saya tidak pernah Bang, mengaku bertemu. maksudnya begini loh Bang. Itulah artinya. Silakan, silakan, Itulah silakan. artinya. Itu perumpamaan Silakan. dulu kita buat ya, Juma, perumpamaan. Janganlah kamu pergi dari situ. Tetapi Ya. kalau kamu lihat anak manusia sudah turun nanti, itulah aku. Pergilah ke sana. Disitulah kedatangan Yesus itu tadi. Turun dia ke dunia, Bang Juma. Ya, turun dia ke dunia ini. Nabi palsu Menurut Yesus, menurut Yesus kalau mengatasnamakan- sabar Bu. Menurut Yesus kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, apa yang harus dilakukan oleh pihak kedua muridnya? Percaya atau jangan percaya? di mana? Di dunia atau zaman dahulu? Itu tadi. Makanya Saman Juma, muridnya, jangan saman tinggal. muridnya, saman muridnya diminta percaya atau jangan percaya? Kalau yang dibilangnya itu janganlah kamu percaya, dibilangnya itu yang Jangan ditulis di percaya. Alkitab. Artinya begini Jangan loh Bang. percaya. Begini. Menurut Jangan saya, percaya. artinya begini. Yesus mengatakan jangan percaya setelah Iya. kalau dia bangkit, setelah dia bangkit naik ke surga, baru datang nabi-nabi dan yang mengaku Kristus, baru itu kamu jangan percaya, gitu loh. Nah, sekarang Paulus ketemu Yesus kapan? Di abad keberapa, tahun berapa? Kalau Ya, itu abad kurang dua itu, tahu Bang Juma. pasti. Nah, itu kayak abad itu dua masalahnya. itu. Paulus menulis suratnya itu diawali di tahun 50. Berapa tahun jaraknya? Bukankah Yesus Anda imani hanya 40 hari 40 malam setelah keluar dari kubur? Tahun 50 itu siapa yang datang? Ingat saudara, ingat. Dengarkan pelan-pelan. Dengarkan saya Begini pelan-pelan. Bang Juma, si Paulus Dengarkan pelan. belum selesai ngomong kami, Bang Juma sudah turun lagi. Ya udah, silakan Ibu, silakan. Begini Bang Juma, kalau Paulus sama Yesus yang apa itu, yang bertemu, itu setelah dia sudah bangkit ke surga Bang Juma. Jadi si Paulus ini orang yang jahat, ya, orang jahat dia. Jadi memusuhi umat-umat Kristen. Lalu menampakkan dirilah Tuhan Yesus sama si Paulus, dibutakanlah si Paulus. Kenapa dia dibutakan? Supaya dia bertobat. Setelah dia bertobat, bertemulah dia sama si Tuhan Yesus ini tadi, bertobatlah dia, ya, bertobatlah si Paulus ini. Akhirnya Tuhan Yesuslah yang membuat dia jadi si penginjil. Udah, Tuhan Yesuslah yang membuat dia menjadi rasul, ya, bukan dia sendiri yang buat itu. Tuhan Yesuslah dia membuat dia menjadi rasul Paulus. Setelah itu bertobatlah dia jadi si penginjil lah si Paulus ini tadi. Jadi kalau si nabi-nabi palsu ini, kita ini di dunia ini yang dikatakan di Bible itu, pergilah kamu ke sana, ada Kristus di sana. Jadi Yesus berkata, kamu jangan pergi, soalnya banyak nabi-nabi palsu anakku. Jika turun anak manusia, kamu akan datang ke situ. Itulah aku. Kamu jangan maui kehendak nabi-nabi palsu. Itu yang dibilangnya itu Bang Juma. Kita di dunia ini bukan di waktu Yesus menginjil gitu, bukan. Kita di dunia ini. Benar. Boleh dengarkan saya, boleh ya? Oke. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 16 nomor 11. Yohanes berapa?
Yohanes 16 nomor 11. Bentar ya. Coba Ibu. Ya, Ibu yang baca, jangan Yohanes saya. 16. Ya. Yohanes 16. Ye, Ayat berapa? 11. Bentar ya. Yohanes 16 ayat 11. Teman-teman YouTube, semangat Bang. Ayo dibaca Ibu. Bentar. 7, 9, 10 ada. Iya, gini ya. Yohanes semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam hatimu. Ya. Kamu salah ini, Bang Juma. Enggak benar ini yang kamu bilang itu. Yohanes 16 Mana ada? nomor 11. Yohanes 16 ayat 11 akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Penguasa dunia dihukum. Yes. Penguasa dunia yang dimaksud Yesus ini siapa? Penguasa dunia ini ya iblis. Nah, iblis. Iblis kan penguasa dunia ini. Nah, sekarang yang berkata di dalam Matius 28, kepadaku telah diberi kuasa, siapa yang memberikan kuasa dunia kepada orang ini? Kepadaku diberikan kuasa. Ya Allah memberikan. Allah lah yang memberikan kuasa kepada Yesus. Ibu tadi mengatakan bahwa penguasa dunia ini adalah iblis. Penguasa dunia ini memang ada iblis. Nah, iblis memberikan kuasa dunia kepada siapa? Penguasa dunia Yesus, Bang. Nah, Yesus yang sudah diberi kuasa. Yang sudah diberi benar. kuasa. Benar. Siapa yang memberikan kuasa? Maksudnya Siapa yang memberikan kuasa? Ini ada dua, Bang Juma. Penguasa Yang memberikan dunia kuasa siapa? Penguasa dunia ini ada dua, Bang Juma. Hah? Ya, penguasa yang Bukan. Lucu Ibu ini. Penguasa dunia itu Aku sudah Yesus. diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Siapa yang memberikan kuasa itu? Bukankah Allah. di dalam Ya Bapak, Allah yang Maha Kuasa di surga. Yohanes 12 nomor 30, penguasa dunia telah datang dan dilemparkan keluar. Itu siapa? Iya. Penguasa dunia Yesus. yang dilemparkan keluar. Hah? Yesus. Yesus dilemparkan keluar. Artinya dilemparkan bukan macam melempar suatu benda gitu loh, Bang. Alamak. Dilemparkan keluar, yaitu yang bukan pengikut Yesus. Udah. Yohanes 12 nomor 30. Bentar. Penguasa dunia ini telah datang dan penguasa dunia sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Siapa penguasa yang dimaksud di situ? Yaitu kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan lari ke dia. manusia. Tadi Anda mengatakan penguasa dunia iblis. Penguasa dunia itu Anda katakan Bapa. Penguasa dunia itu Anda katakan Yesus. Sementara Yesus mengatakan penguasa dunia ini telah datang dan sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Siapa penguasa dunia yang tidak berkuasa atas diri Yesus? Kamu itu lompat-lompat. Jadi kita nggak tahu yang mana yang kamu bilang itu. Kamu campuran. Gimana Dinda Dita? Gimana? Ayat-ayat itu. Jadi kamu memang pintar membelok-belokkan supaya Kau terjerumus membelok-belokkan. ke apa? Yesus berkata Nah, itu. penguasa dunia ini telah datang dan penguasa itu. dunia ini tidak sedikit pun berkuasa Bang Juma, atas diriku. Itulah karena cincinmu itu kamu buat seperti itu. Ah. Jadi kalau orang yang lemah imannya pasti menurut kamu Bang Juma, ya. Nah, karena pengaruh cincin. Jadi karena cincinmu itulah, ya orang kalau lemah imannya betul juga yang dibilang si Juma ini tadi, kayak gitu kan.
Nah itu. Jadi kamu kalau memberikan ayat Bang Juma, memberikan Ada ayat, pengaruhnya jangan ternyata kayak cincin itu ya. gituan. Jangan Jadi, kamu penggal di sana, penggal di sini Jadi gitu loh Bang kembali Juma. kepada tema. Tadi Anda membaca Yohanes 16 nomor 11. Boleh maju ke Benar ya? data nomor 13-nya. Yohanes 16. Boleh masuk ke nomor 16 nomor 13-nya. Ini poinnya di sini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Oke. ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oke. Pertanyaan saya. Ketika dia mengatakan apabila ia datang, dia akan memuliakan siapa? Gimana bang? Apabila ia datang yaitu roh kebenaran, dia akan memuliakan siapa? Memuliakan Bapak. Salah. Yang Baca mana data tadi ayatnya Bang Juma? Baca Ya selanjutnya. kita lah bang. Mana Salah tadi juga. ayatnya? Salah. Yohanes 16 nomor 13. Apabila roh kebenaran itu datang, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya. Nomor 14-nya, apabila ia datang, dia akan memuliakan aku dan akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah, yang telah aku katakan kepadamu. Betul? Betul? Yang mana Betul, tadi? Paman. Betul. Mana tadi Juma? Makanya Nomor kamu 13, nomor 14, apabila ia datang, nomor Dia 14, nomor 15 gimana si Juma ini ngambil apa? makanya pakai ini. Itu cincinmu itu Yohanes. buang dulu itu. Cincinmu itu buang dulu itu. Yohanes 16. Ini bisa beli gereja loh ini, Bu. Yohanes Iya, 16 buang dulu nomor 13 nomor 14. Coba diulang baca. Tolong diulang baca. Waktu kita 16 masih ayat. 13 14 masih di situ aja bertanya ayat. Mulutnya aja Juma, terus dari Juma. tadi kayak ngomong. Cincinmu itu Pertanyaannya buang dulu apa itu. bang? Bang Juma Baca aja pertanyaannya dulu. apa? Dibaca aja Yohanes dulu. Roh Sudah. kebenaran yang datang setelah Yesus pergi. Yohanes 13 ayat. Yohanes 16 nomor 13 sampai nomor 14. Yang mana ya yang dibilang si Juma ini tadi? 13. 14. Hey, nomor Yohanes 13. 16 ayat. Ayat 13 dan 14. Pertanyaannya apa bang? Baca aja dulu. Baca supaya kita ngerti gitu loh, Bang. Mohon dibacakan dulu, please. Apabila ia datang, dia akan memuliakan aku. Satu. Yang kedua, dia akan mengingatkan kepadamu semua perkataan yang telah aku katakan kepadamu. Betul? Iya betul. Oke. Berarti roh kebenaran itu yang datang setelah Yesus. Betul? Betul, Bang? Setelah Yesus terangkat yang datang adalah roh kebenaran, betul? Betul, Bang? Bang? Hoi! Buka mic-nya Bang, belum. Iya, Ngelek bang.
Yang datang setelah Yesus pergi adalah roh kebenaran. Betul? Betul. Yang datang kepada Paulus siapa? Ya Yesus. Harusnya yang datang setelah Yesus pergi siapa? Begini, itu yang datang sebelum Yesus. Sebelum Yesus naik bangkit. Artinya begini loh Bang. Kan udah saya katakan tadi di awal. Paulus bukan dinampakkan diri oleh Yesus dengan rupa manusia. Kalau roh kebenaran datang, nampak atau tidak nampak? Ya nggak nampak Bang. Tidak nampak. Kalau Yesus yang datang, nampak atau tidak nampak? Ya nggak nampak rupanya gitu loh. Yesus dan malaikat berkata kalau ia datang dalam rupa manusia. Artinya dia itu kan untuk datang kedua Artinya kali dia Bang. itu seperti uyuk manusia, Bang Juma. Ini sudah kacau materi kita, sudah kacau. Sudah kacau. Sudah kacau materi kita. Tolong Anda bacakan saya Ibrani 10 nomor 12. Coba bacakan saya dulu. Ini yang bikin kacau ini. Anda bikin kacau ini. Ibrani 10 nomor 12. Tolong bacakan saya. Terakhir saya minta data sebelum saya masuk ke materi. Silakan. Ibrani 10 nomor 12. Ibrani 10 ayat 12. Nomor 12. Ya, jangan kacaukan materi kita. Ayo. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Duduk selama-lamanya Di sebelah kanan Allah. berarti yang turun ke bumi ketemu Paulus siapa? Loh. Bukan bumi, Dia Bang nggak Juma. turun Gimana sih ini? Begini loh Bang. Loh. Makanya nggak nyambung orang Yesus ini. Ya, duduk nggak nyambung. selama-lamanya. Duduk selama-lamanya di samping Tuhan. Kan tadi udah saya katakan. Yang turun ke bumi ketemu Paulus siapa? Loh, begini. Kan udah saya katakan yang bertemu Paulus itu bukan dalam bentuk rupa manusia, gitu loh. Ya, makanya kalau bukan rupa manusia lalu rupa setan. Roh Yesus. Iya, roh. Yang menampakkan Lukas 10 diri kepada nomor 18, iblis datang ke bumi dalam rupa cahaya. Yesus mengatakan iblis yang datang itu namanya malaikat pendosa, Bang Juma. iblis, kata Yesus, iblis datang ke dunia dalam rupa cahaya. Lukas 10 nomor 18, itu kata Yesus. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Yesus Ibrani 10 nomor 12 baik. sudah duduk di langit selama-lamanya. Berarti Begini. yang datang ke bumi itu siapa? Ini kan cerita tentang iblis, begitu toh? Iblis itu bisa menyerupai apa aja. Termasuk Bisa menyerupai jadi Yesus. Bisa jadi cahaya, bisa jadi Oke. ular atau apa, bisa. Oke. Nah, sekarang apakah Yesus pernah berpesan waspadalah kepada Mesias palsu yang membawa namaku dan berkata akulah dia? Pernah. Nah, mana itu? Apanya Bang? Loh, kan Mesias palsunya datang melalui nabinya, dan nabinya ini datang kepada murid Yesus. Siapa yang datang kepada murid Yesus mengaku pernah bertemu dengan Yesus? Sebenarnya bukan bertemu, itu Mesias yang mengaku sebagai Mesias, sebagai Iya, Tuhan. Artinya makanya contoh. Contoh itu seperti siapa? Bentar ya Bang. Alamak, berat ini Bang. Seperti Saudara. Yudas, seperti Tedeas gitu loh. Saudara, gini. Menurut Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 7 adalah benar kata kalian adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran atau penghibur itu tidak akan datang. Jadi aku Yesus harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang.
aku harus pergi. Sekarang menurut Yesus, yang datang setelah Yesus pergi, Yesus atau roh kebenaran? Yesus dan roh kebenaran itu sama, satu. Nah, kalau Yesus dan roh kebenaran itu satu, kenapa dia harus pergi? Kalau ternyata dia adalah roh kebenaran itu juga. Kata Yesus, Begini, aku dia- harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu. Nah, itu dia. Dia pergi, disalibkan, mati dan bangkit ke surga. Itu yang untuk menebus dosa kita gitu loh. Itu Kalau dia tidak melakukan itu, lagi malah. kepagan bukan lagi dong. mundur. Iya betul. Abang kan mengarah Enggak, ke situ. sekarang menurut Yesus yang datang setelah Yesus pergi siapa? Roh kebenaran atau Yesus? Ya sama aja, Yesus itu ya roh kebenaran. Coba Anda baca Yohanes 14 nomor 26. Kalau Yesus aja sama aja. Coba Anda jelaskan ke saya. Baca dan jelaskan. Apakah yang datang itu Yesus adalah Roh Kudus sama aja dengan Yesus? Silakan. Yohanes 14 nomor 26. Yang lain dengarkan, yang di YouTube dan yang di TikTok ini kurang lebih 5.000 orang dengarkan. Yohanes 14 nomor 26. Apakah Yesus sendiri yang datang? Silakan Anda bacakan. Yang keras. Baca. Yohanes berapa? 14 nomor 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah